sangat siap. Bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan. Yang berat-berat pun lebih dari situ. Apalagi lah ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah itulah perlunya sebetulnya koordinasi, jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri ya. Pak Maneger tidak sederhana, tidak main-main pernyataan dari Kemenkumham, dari Menkumham maksud saya, dari Menkumham. Ada ego sektoral, ada arogansi, ini diksi-diksi yang dipilih oleh Menkumham. Itukah yang ada di LPSK, Pak Maneger, yang terjadi di internal LPSK? Iya Mbak, jadi kalau LPSK itu berdiri karena undang-undang, bekerja karena undang-undang, memutuskan orang menjadi terlindung LPSK berdasarkan undang-undang, kita memutuskan orang tidak lagi terlindung berdasarkan undang-undang. Apa yang kita lakukan itu, di pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang terlindung itu nggak boleh berkomunikasi dengan siapapun, tidak boleh berkomentar kepada siapapun, kemudian tidak boleh orang melakukan rekaman kayak begitu, mau diwawancara kayak begitu ya, tanpa sepersetujuan LPSK. Begitu bunyi undang-undangnya. Dan tanggal 16 Februari yang lalu kita buat dalam perjanjian, Mbak Christian, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, karena itu ketika kita dapat info itu kita surati lembaga penyiaran itu untuk tidak ditayangkan, karena kalau ditayangkan itu dapat berkonsekuensi terhadap pemberhentian yang Richard sebagai terlindung LPSK. Itu kita lakukan, Mbak, upaya-upaya itu dicantumkan di dalam surat ya sebenarnya? Ya, kita bersurat resmi. Bersurat resmi sebagai sebuah lembaga negara, Mbak. LPSK itu pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang. Nah, karena itu sekali lagi mari saling menghargai antar lembaga. LPSK sedang tidak merecoki lembaga lain, tidak mengintervensi lembaga lain, tapi kami melakukan tugas kami sebagai lembaga negara yang independen. Gitu. Oke, Pak Maneger. Ya, jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada entitas perusahaan pers yang tidak tunduk terhadap undang-undang peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang LPSK, yang mewajibkan terlindung itu tidak melakukan atau berkomunikasi dengan pihak manapun, atau memang ada lembaga lain yang seharusnya menjadi stakeholder bersama-sama dengan LPSK belum paham atau tidak tahu apa-apa yang diatur dalam undang-undang LPSK sehingga hal seperti ini bisa terjadi? Mana pilihannya? LPSK tentu ingin mengatakan saja kepada publik, kami sedang tidak menegasikan wewenang lembaga lain, kami sedang tidak merendahkan atau mengintervensi lembaga lain. Enggak. Kami cuma undang-undangnya mengatakan terlindung kami itu nggak boleh berkomunikasi dengan pihak manapun tanpa sepersetujuan. Persetujuan itu, Mbak, sebagai lembaga negara, dulu mereka siapapun ya warga negara pasti tertulis, Mbak. Kita putuskan tertulis, kita berikan haknya itu dengan tertulis. Maka izin dari LPSK itu ya kami putuskan secara politik kolegial. Nah, karena itu sekali lagi mari kita saling menghargai. Kalau kemudian LPSK melakukan ini semata-mata untuk yang terbaik bagi Richard gitu ya. Pak Maneger belum jawab pertanyaan saya, Pak Maneger. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Publik kan jadi bertanya-tanya. Iya, LPSK kami juga baca undang-undangnya, karena LPSK menyebut ada undang-undang LPSK, kami baca semuanya. Mungkin publik juga Bapak bisa lihat di media sosial sudah banyak yang baca undang-undang LPSK. Jadi yang terjadi ini ada stakeholder lain dalam hal ini lembaga dan kementerian lain yang seharusnya juga tahu isi dari undang-undang LPSK, tidak berkoordinasi baik dengan LPSK, atau ada perusahaan pers yang tidak tunduk pada peringatan yang sudah diberikan oleh lembaga yang punya kewenangan diberikan oleh undang-undang seperti LPSK. Mana yang terjadi? Apa yang terjadi di antara dua pilihan itu? Yang terjadi tanggal 8 Maret kita menyurati salah satu lembaga penyiaran itu untuk tidak menayangkan.
bersabar gitu loh. Bukan hanya satu dua lembaga yang minta menyiarkan, banyak lembaga bersurat ke LPSK. Kita sampaikan jangan dulu gitu loh. Oke. Jadi Anda memberikan jawaban sementara bahwa ada perusahaan pers yang tidak bersabar. Oke, kalau dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Menkumham tadi yang bilang, LPSK justru yang arogan. Kami sudah berkoordinasi, Kapolri sudah berikan izin, Kemenkumham juga sudah memberikan izin, tinggal LPSK nih. Tidak terjadi koordinasi yang baik di antara kementerian dan lembaga termasuk LPSK? Yang minta persetujuan LPSK siapa? Seharusnya Undang-undangnya persetujuan LPSK. Nah, katanya sudah dari pengacara Baradae menyebut bahwa sudah izin ke salah satu anggota LPSK. Katanya sudah izin dan katanya kalau Richard mengizinkan ya boleh lanjut wawancara. Mbak, lembaga ini lembaga negara, Mbak. Dulu minta dilindungi itu minta tertulis. Jadi Kita tidak pernah. putuskan. Oke, jadi Anda ingin mengkonfirmasi bahwa tidak ada permintaan secara tertulis dari perusahaan pers tersebut maupun dari pihak manapun kepada LPSK? Tertulis ya, kita dapat tembusan, Mbak. Terus? Mbak, ini undang-undang, kita melaksanakan undang-undang. Jadi yang betul itu kita dapat tembusan. Maka kita surati, jangan tayang. Karena apa? Ini dapat berkonsekuensi terhadap pemberhentian Richard sebagai terlindung LPSK. Nah, karena tayang juga, ya kami putuskan. Karena apa? Begitulah kata undang-undang, begitu kata perjanjian. Kalau ada yang one prestasi, maka kami putus gitu. Kami, Mbak Christian, ini lembaga melindungi keselamatan orang. Ya. Maka apapun kesalahan terhadap perjanjian perlindungan, zero toleran. Bagi kami nggak ada toleransi. Baik, Pak Maneger terima kasih. Pak Maneger terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan kami di kesempatan kali ini. Saya ucapkan sehat selalu untuk Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Saya ajak Anda masih berbincang mengenai status atau perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer yang dicabut dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Malam, Mbak. Oke. Pak Abdul Fikar, tadi pertanyaan saya sebenarnya ada harapan untuk Pak Maneger sebenarnya menyebut satu atau beberapa pihak yang memang bertanggung jawab atas dicabutnya status perlindungan dari LPSK terhadap Barada Richard Eliezer. Kalau pertanyaan yang sama saya berikan kepada Anda bakal menyebut yang mana yang bertanggung jawab? Yang mana yang seharusnya bisa melakukan pencegahan jangan sampai Richard Eliezer dicabut hak perlindungannya? Ya, ketika seseorang sudah ada di dalam status perlindungan, lembaga perlindungan saksi dan korban, maka sebenarnya tidak sepenuhnya kewenangan untuk berinteraksi dengan pihak luar itu ada pada orang yang bersangkutan, gitu. Karena dia dalam status ada dalam status dilindungi, gitu. Nah, karena itu ketika dia akan melakukan satu kegiatan, terutama berinteraksi dengan pihak luar, umpamanya, maka harus diketahui oleh pihak yang melindungi. Nah, itu prinsipnya seperti itu, gitu. Nah, ketika seorang yang dilindungi ini kemudian dia berinteraksi dengan pihak ketiga tanpa memberitahukan, tanpa meminta, tanpa permisi, dan artinya jalan sendiri saja, ya artinya itu kan sama dengan dia merasa tidak terikat dengan orang yang dilindungi. Nah, karena itu menurut saya ya wajar saja kalau kemudian lembaga perlindungan saksi dan korban itu memutuskan relasinya dengan subjeknya yang dilindunginya itu. Karena mungkin subjeknya LPSK merasa subjeknya itu sudah tidak perlu lagi perlindungan gitu. Karena semua transaksi atau semua hubungan dengan pihak ketiga itu tanpa lagi melibatkan LPSK. Padahal LPSK secara resmi sebagai sebuah lembaga negara ditunjuk atau diminta atau dimohonkan untuk melindungi keselamatan saksi dan korban fisik maupun psikis gitu. Nah, karena itu mungkin karena LPSK merasa subjek ini sudah bisa
melindungi dirinya sendiri sehingga dia tidak perlu lagi berkoordinasi dengan LPSK. Saya kira wajar saja kemudian kalau LPSK memutuskan relasinya dengan pihak yang dilindungi. Begitu, Mbak. Ya, itu wajar. Tetapi dari perspektif seorang dengan status kita ikuti betul bagaimana proses hukum ini terhadap Baradae ini berjalan. Anda melihat dari sudut pandang Baradae sebagai subjek sekaligus sebagai objek dalam hal ini. Apakah kondisi saat ini menguntungkan atau merugikan terhadap Baradae dengan polemik yang terjadi? Ini status perlindungannya sudah terlanjur dicabut, jadi tidak ada yang melindungi. Meskipun kemudian di satu sisi Kemenkumham mengatakan bahwa kami siap kok memberikan perlindungan maksimal, termasuk Barreskrim, termasuk Polri. Iya, sebenarnya kepolisian sebagai lembaga negara, ya salah satunya adalah melindungi masyarakat tugasnya, ya karena umpamanya dia punya 3 tugas besar, ya sebagai penegak hukum, sebagai pelayan masyarakat gitu ya, dan sebagai pihak yang punya kewenangan untuk melakukan penerangan dan sebagainya. Nah, sebagai pelayan masyarakat, saya kira mestinya polisi menempatkan dirinya di situ gitu. Artinya memang ketika secara resmi Baradae ini sudah meminta perlindungan, maka sepenuhnya ada perlindungan yang lebih gitu. Artinya maksud saya bukan perlindungan yang secara umum gitu, tetapi ada perlindungan yang memang harus dilakukan secara secara serius gitu. Nah, tentu saja polisi tidak bisa sendiri karena dia penjaga keamanan dalam pengertian yang luas, maka ada lembaga yang mengkoordinasikan itu. Itulah kemudian lahir LPSK itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi keamanan sekalipun, keamanan fisik sekalipun, itu ada di bawah koordinasi LPSK. Ya, sekarang sudah tidak ada perlindungan, Pak Abdul Fikar, statusnya. Ini menguntungkan atau merugikan kepada merugikan Baradae nih? Baradae, saya masih menyebutnya dengan inisial. Barada Richard Eliezer. Ini menguntungkan atau merugikan kondisi saat ini? Ya, kalau soal pertanyaan menguntungkan atau merugikan, pasti merugikan karena berkurang. Tetapi saya kembali kepada tugasnya semula, maka polisilah yang paling bertanggung jawab melindungi. Apalagi Baradae ini kan polisi juga gitu. Ya secara keseluruhan polisilah yang seharusnya maju ke depan melindungi masyarakat, dalam hal ini adalah Baradae, masyarakat yang sedang terkena proses hukum gitu. Nah, meskipun umpamanya secara khusus undang-undang juga sudah mengatur LPSK itu sebenarnya yang harus melindungi. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini, saya kira seharusnya polisi maju ke depan gitu ya. Polisi maju ke depan melindungi secara penuh Baradae ya, karena keberadaan Baradae ini kan sangat strategis ya. Selain dia diadili untuk dirinya, tapi dia juga bisa membuka peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan, bahkan umpamanya dia bisa mencari dalam konteks itu dia bisa menyebutkan siapa the big fish-nya atau ikan besarnya dalam konteks kejahatan secara keseluruhan. Baik, kita ambil sekarang dalam perspektif secara umum. Pelajaran apa menurut Anda, Pak Abdul Fikar, yang perlu diambil oleh semua pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam polemik dicabutnya status perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer? Apa yang harus dipelajari oleh siapa? Ya, saya kira soal koordinasi dan ketaatan ajas ya bagi mereka yang sudah mengikatkan diri dengan hubungan-hubungan yang khusus gitu. Ya, hubungan dengan umpamanya kalau laporan ke polisi itu kan sebatas laporan. Setelah itu kan umpamanya polisi dia penjaga keamanan tapi tidak bisa melindungi orang per orang yang memberi laporan umpamanya gitu ya. Tapi LPSK ini namanya dari nama institusinya aja adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi sebenarnya dia lembaga yang secara khusus didirikan untuk itu gitu. Nah, karena itu saya kira dengan kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran semua pihak. Ketika orang sudah mengikatkan diri pada komitmen dengan satu institusi, maka seharusnya itu ditaati gitu. Komitmen-komitmen itu ditaati gitu.
Termasuk Begitu. termasuk dalam hal ini adalah Richard Eliezer yang punya komitmen untuk menaati berbagai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan rekomendasi sebagai justice collaborator. Pak Abdul Betul. Fikar, terima kasih sudah bergabung Oke. bersama kami di obrolan malam. Sehat selalu untuk Anda. Saya juga Oke, mengucapkan makasih, terima kasih Mbak. buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.